warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa semester 5 program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Transportasi Multimoda. Pada video kali ini kita masuk ke pertemuan kedua dengan pembahasan sistem multimoda transportasi. Adapun tujuan mata kuliah kita pada pertemuan kali ini adalah diharapkan kalian mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang definisi transportasi multimoda, jaringannya, terus hierarki jaringan transportasi multimoda, terus multimoda transportasi di negara-negara berkembang, serta pelabuhan sebagai transit antar moda darat dan laut. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu definisi transportasi multimoda. Yang pertama dari United Nations Convention on International Multimoda Transport of Goods atau yang biasa dikenal dengan MT Convention. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 bisa kita ketahui bahwa multimoda transport itu adalah pengangkutan sebuah barang di mana pelaksanaannya melibatkan berbagai macam jenis transportasi atau lebih ataupun minimal dua jenis transportasi yang digunakan. Dengan contoh misalnya saja seperti mengirim barang antar negara di mana barang tersebut melalui berbagai jenis transportasi untuk bisa mencapai negara tujuan. Dimulai dari darat untuk dikirim ke pelabuhan. Lalu setelah itu di pelabuhan dilanjutkan dengan menggunakan kapal ke negara tujuan, dan setelah sampai dilanjutkan lagi dengan kereta kargo untuk mencapai wilayah tertentu, lalu dilanjutkan lagi dengan kendaraan lain sampai mencapai wilayah ataupun daerah yang diinginkan. Sedangkan pada ayat 2-nya membahas tentang multimoda transport operator atau biasa disingkat dengan MTO. Multimoda transport operator merupakan orang yang bertanggung jawab dan bertindak atas kontrak perjanjian transportasi multimoda, yang dimana operator tersebut menghandle kontrak yang melibatkan berbagai macam moda transportasi, baik lebih dari dua moda transportasi pastinya. Selain itu juga petugas MTO juga berperan terhadap dokumen-dokumen barang tersebut. Sehingga pada intinya MTO bukanlah sebagai agen atau atas nama pengirim barang, melainkan sebagai prinsipal. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan dari pasal 1 ayat 1 lalu pasal 1 ayat 2 bahwa transportasi multimoda itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perjalanan barang dengan menggunakan lebih dari satu moda transportasi. Yang kedua, dilakukan dalam satu kontrak dan dalam satu dokumen, serta satu penanggung jawab, yaitu multimoda transport operator untuk seluruh pekerjaan. Hal itu juga sama seperti yang dijelaskan pada PP pasal 8 tahun 2011. Pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda disebutkan bahwa angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar
satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Untuk tugas pertama kamu, jelaskan menurut kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pembahasan tadi, apa itu multimoda transport. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Jasa angkutan multimoda diselenggarakan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda. Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal ke tempat tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi, jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, jasa penyediaan ruangan muatan, serta pengurusan kepabeanan yang digunakan untuk angkutan multimoda ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2011 tentang angkutan multimoda, pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, ataupun badan hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk angkutan multimoda. Sedangkan pada pasal 1 ayat 3 disebutkan badan usaha angkutan multimoda asing adalah badan usaha angkutan multimoda yang didirikan berdasarkan hukum negara asing. Selanjutnya kita masuk ke jaringan transportasi multimoda. Untuk mengembangkan transportasi multimoda tentunya kita membutuhkan dukungan jaringan transportasi yang terintegrasi yang mampu mengoptimalkan peran antar moda serta menyediakan simpul antara moda yang menjamin terjadinya pergerakan menerus ketika terjadi perpindahan antar moda. Jaringan transportasi yang menyediakan beberapa moda yang menghubungkan antara tempat asal dengan tempat tujuan dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda, yakni yang pertama jaringan transportasi intermoda dan jaringan transportasi multimoda. Jaringan transportasi intermoda bisa dikatakan sebagai sistem logistik yang terhubung di antara dua moda atau lebih, di mana setiap moda memiliki karakteristik pelayanan secara umum yang memungkinkan barang ataupun penumpang untuk berpindah di antara moda yang ada dalam satu perjalanan dari asal ke tujuan. Bisa kalian lihat pada gambar B jaringan transportasi intermoda, di mana lalu lintas dikumpulkan pada dua titik transitmen, yaitu misalkan saja stasiun kereta api. Pada titik tersebut terjadi konsolidasi pergerakan penumpang maupun barang yang bisa menghasilkan load factor dan atau frekuensi transportasi yang lebih tinggi, khususnya di antara terminal. Sedangkan pada jaringan transportasi multimoda bisa kalian lihat pada gambar A. Pada gambar tersebut bisa terlihat di mana asal perjalanan A, B, dan C dihubungkan secara independen oleh moda transportasi, baik itu melalui jalan maupun rel ke lokasi tujuan perjalanan, yaitu D, E, ataupun F. Untuk tugas kalian yang kedua, jelaskan menurut kalian apa perbedaan antara jaringan transportasi intermoda dengan jaringan transportasi multimoda.
Tadi kita sudah bahas tentang jaringan transportasi multimoda. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana sih hierarki jaringan transportasi multimoda itu sendiri. Sistem transportasi multimoda mengintegrasikan skala geografi yang berbeda dari pelayanan transportasi dari global ke lokal. Dengan mengembangkan prasarana transportasi, setiap moda dan fasilitas intermoda, maka suatu wilayah akan memiliki akses ke pasar internasional. Berdasarkan gambar yang kalian lihat, bisa disampaikan bahwa regulasi pergerakan dari suatu koridor dalam sistem transportasi multimoda terdiri dari suatu rangkaian pusat ataupun hub yang berkooperasi dan berkompetensi untuk menyatukan jaringan transportasi lokal dan transportasi regional. Sesuai dengan skala geografinya, regulasi ataupun pengaturan lalu lintas dikoordinasikan pada tingkatan lokal oleh pusat distribusi yang biasanya terdiri dari suatu terminal transportasi ataupun di tingkat global oleh titik artikulasi yang terdiri dari terminal-terminal transportasi utama yang memiliki fungsi intermoda maupun antarmoda. Selanjutnya kita akan bahas tentang multimoda transportasi di negara-negara berkembang, khususnya saja contohnya Indonesia. Kalian tahu bahwa pada era dunia tanpa batas ini, kompatibilitas sistem maupun teknologi dalam sistem transportasi nasional belum sepenuhnya siap menghadapi tuntutan kompetensi yang semakin tinggi. Tujuan kompatibilitas global menempatkan jaringan transportasi nasional berperan sebagai subsistem dari jaringan global maupun regional, sehingga standar sistem operasi, standar keselamatan, dan kualitas pelayanan dituntut memenuhi standar internasional. Di samping itu juga terdapat tuntutan untuk mengembangkan transportasi yang berkelanjutan, yang mampu melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, mengingat sektor transportasi juga merupakan sektor penyebab sekaligus penerima dampak perubahan iklim. Tantangan ke depan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan mengembangkan industri transportasi yang lebih modern, efisien, dan ditangani dengan manajemen profesional, teknologi yang memadai, serta sumber daya manusia yang profesional pula. Banyak negara sedang berkembang menghadapi permasalahan transportasi dan beberapa di antaranya sudah dalam masuk tahap kritis. Permasalahan yang terjadi bukan saja disebabkan oleh terbatasnya sistem prasarana yang ada, tetapi sudah ditambah lagi dengan permasalahan lainnya. Misalnya saja di Indonesia, permasalahan transportasi sudah sedemikian parahnya, khususnya di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Pada beberapa negara berkembang, khususnya Indonesia, sektor pertanian konvensional secara perlahan terlihat semakin kurang menarik dan tidak lagi diminati, terutama pada generasi muda saat ini. Di sisi lain, perkotaan menawarkan begitu banyak kesempatan, baik itu di sektor formal maupun informal, yang menyebabkan tersedianya lebih banyak lapangan kerja serta upah maupun gaji yang lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di daerah perdesaan. Semua hal tadi merupakan daya tarik yang kuat bagi masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan. Laju urbanisasi yang tinggi tentu menimbulkan sejumlah permasalahan. Salah satu di antaranya adalah masalah transportasi. Selain faktor urbanisasi yang menyebabkan semakin banyaknya pergerakan, faktor lainnya adalah semakin tingginya persaingan antar pelajar sehingga menimbulkan
pendidikan berkelanjutan, seperti saja kursus, pelatihan, pendidikan yang menyebabkan terjadinya pergerakan tambahan ke pusat kota, tempat biasanya pusat pendidikan berkelanjutan tersebut berlokasi, ataupun faktor lainnya. Berbicara tentang sistem transportasi multimoda tidak lepas dari pelabuhan sebagai transit antar moda, baik itu dari darat maupun laut. Selain itu juga Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau, yang mana sebagian besar negara Indonesia dikelilingi oleh perairan. Sehingga diperlukan transportasi yang mampu menghubungkan antara pulau satu dengan yang lainnya. Disinilah pelabuhan berperan sebagai tempat melakukan kegiatan naik turunnya penumpang, melakukan kegiatan bongkar muat, ataupun sebagai transit untuk pergantian moda transportasi. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pelabuhan memegang peran yang sangat vital ataupun penting terhadap perkembangan perekonomian bangsa. Hal itu juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Tugas kalian yang ketiga adalah jelaskan secara lebih rinci lagi peran pelabuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Mengutip kata motivasi belajar dari Bapak B.J. Habibie, belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu. Semangat belajarnya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.